kepada Musa untuk menuliskan. Jadi yang diperintah menuliskan siapa? Musa. Itu jelas. Apakah Yosua untuk diperintahkan untuk menulis? Tidak. Dibisikkan. Apakah dibisikkan sama dengan menulis? Hanya orang gila yang mengatakan dibisikkan telinganya itu sama saja menulis. Apakah menulisnya dengan telinga? Jangan-jangan congek, keluar congek untuk menuliskan. Nggak mungkin kayak gitu kan? Jadi kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Oke, terima kasih Bang Rudi. Sekarang baca di dalam Ulangan. Bacakan. Kalau yang menuliskan Musa, kitab Ulangan dan Kejadian itu yang menulis Musa sendiri. Sekarang baca. Apakah mungkin orang yang menuliskan kematiannya sendiri? Artinya bahwa yang menulis tangan Musa sendiri itu hanyalah omong kosong belaka. Kenapa? Mana mungkin orang mati menuliskan kematiannya sendiri? Kita baca dari ayat 1. Ya, bawa dalil dong. Ya. Kemudian naiklah Musa di daratan Moab ke atas gunung Nehu, yakni di puncak Pisga yang nih. Kemudian naiklah Musa. Kalau yang menuliskan itu Musa sendiri, pasti bahasanya adalah kemudian naiklah aku dari dataran Moab ke gunung Nehu. Harusnya seperti itu. Tetapi ini adalah kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebu, yakni ke atas puncak Pisga yang ditentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota. Dan seterusnya, nanti di sini ayatnya bahwa ketika itu langsung Musa mati. Apakah masuk akal? Silakan. Orang meninggal. Oke, aku jelaskan. Itu masuk di akal. Wah, jeda. Itu masuk di akal. Kenapa? Farhan membaca ayat 34. Lupa membaca ayat 33. Di situ Musa sudah menyerahkan. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Ya. Di situ Musa sudah menyerahkan, seluruh kitab itu sudah selesai. Maka dia mengangkat Joshua sebagai penggantinya Farhan. Makanya baca dari pasal 33. Setelah dia diangkatnya Joshua, Joshua lah yang menuliskan kisah Musa. Ada perintah Joshua tulislah kisah ini, ada perintah. Loh, saya baca kitab ini semuanya. Ya udah, sekarang kasih ayatnya. Musa suruh Joshua untuk menuliskan. Oke, silakan. Bentar ya. Bentar. Kemudian silakan cari. Saya tunggu sampai 100 tahun. Wallah, enggak usah 100 tahun lah. Iya. 100 tahun saya tunggu. Kalau ada Musa menyuruh Yosua untuk menulis. Nah ini ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan Roh Kudus, roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangan atasnya. Jadi roh kebijaksanaan ini adalah memerintahkan Musa menuliskan semua kitab di Keluaran 14. Maka fokus dengan pertanyaan saya. Ya, sebentar dong, Farhan. Musa menyuruh Yosua untuk menulis. Silakan. Saya 100 tahun saya tunggu. Ya. Kan sudah saya bilang, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletak tangan di atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Apa perintah Tuhan kepada Musa? Tuliskan kitab ini. Kau baca ayat 9. Gimana sih? Udah? Cukup? Udah. Oke. Jelas di situ dikatakan bahwa tidak ada perintah Musa untuk menulis kepada Yosua. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang berarti penulis kitab-kitab setelah ayat 33 itu sampai nanti di Ulangan sampai selesai, itu artinya di bilangan juga, di bilangan ya, itu Ulangan yang menuliskan bukan Musa lagi. Aku jawab ya. Oke. Sekarang Farhan, cara melihatnya begini Farhan. Di Keluaran 17 ayat 14 dikatakan, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskan semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan selanjutnya kau baca. Kemudian
di Ulangan 34 ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangan atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan di Keluaran 17 ayat 14 disuruh tuliskan. Maka termasuklah juga Joshua menuliskan. Paham nggak? Itu interpretasi, maaf, itu bukan interpretasi, perspektif. Ayatnya sudah jelas. Kalian ketika minta bukti selalu menggunakan jelas. Sekarang mana perintah Musa, Joshua, mulai saat ini tuliskanlah kisah-kisahku. Tuliskanlah. Jadi perintah yang benar-benar secara eksplisit menyatakan Musa menyuruh Joshua untuk menulis. Oke, Farhan. Itu yang kamu bilang tadi sendiri. Ya, harus sabar mengajari kau. Ya. Kubukakan dulu sama kau Keluaran. Ini Keluaran 17 ayat 14. Ya. Keluaran 17 ayat 14 dikatakan begini. Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Joshua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek di kolong langit. Disuruh nuliskan. Dan kepada Joshua juga. Sudah. Kemudian di Keluaran itu kita masuk ke Ulangan. Ulangan 34. Ayat berapa? Ayat berapa tadi? Keluaran 17 ayat berapa? 14. Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini ke dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Joshua. Ingatkanlah artinya bukan menulis, tapi katakanlah kepada Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Artinya peristiwa Amalek, kita ingat peristiwa Amalek itu apa? Peristiwa ketika orang-orang Amalek dibantai, baik binatang, baik anak kecil, baik bayi, baik binatang-binatang dibantai semuanya. Itu yang dikatakan kepada Musa, kepada Yosua untuk dilupakan supaya tidak diingat-ingat karena akan menimbulkan trauma. Contoh, ketika kita membunuh bayi-bayi, pasti kita akan trauma. Ini yang dikatakan Yoedvafe kepada Musa dan dibisikkan kepada Yosua untuk dilupakan masalah kepada Amalek. Tidak ada di sini kata jelas bahwa akan dilanjutkan penulisan Musa ini kepada Yosua. Saya bukan tidak baca kitab Anda. Yang dilupakan dari Amalek ke dalam Yosua adalah karena Yosua adalah termasuk panglima perang daripada Musa. Dialah yang memimpin untuk membantai semuanya orang-orang Amalek. Baik bayi, perempuan, Masya Allah, bayi loh, suruh bantai loh. Ini yang akan menimbulkan trauma bagi Yosua, yang akhirnya suruh yang akan dihapus ingatannya supaya tidak ada trauma lagi. Jadi di sini bukan perintah menulis, jelas di sini adalah perintah bagaimana Yosua nanti akan dilupakan peristiwa yang membuat dia trauma. Tolong, saya bukan orang yang bodoh. Tidak ada secara spesifik untuk menuliskan kisah yang dituliskan Musa kepada Yosua. Silakan. Anda berhadapan dengan Farhan, bukan anak kemarin sore. Yo, silakan. Oh, kau anak kemarin sore, Tuhan aja kau bilang upil. Sebentar, gantian kita bicara. Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Ingat ya, sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ini dibilang untuk menghapus, ya. Tidak ada dikatakan di sini tidak boleh dituliskan. Paham enggak kau? Tidak ada larangan di sini untuk menuliskan. Musa sudah dituruh menuliskan, maka Tuhan akan menghapuskan sama sekali tentang Amalek, ya. Lalu Musa menderita ini dan ini selesai. Sekarang kamu baca Ulangan. Ulangan yang kamu suguhkan 34 ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangan atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Apa perintah Tuhan yang kepada Musa? Tuliskanlah kitab. Salah satu perintah Tuhan kepada Musa, disuruh menuliskan kitab. Pahami dulu. Kalau kau mengetahui hukum substitusi, maka kau akan tahu ini. Paham nggak kau? Apa perintah Tuhan kepada Musa? Salah satunya, tuliskanlah. Maka Musa, dia pun menerima seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Paham ya? Karena di sini karena dia melakukan.
Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Salah satu perintah Tuhan kepada Musa disuruh tuliskan. Oke ya, tidak usah membantah lagi. Lanjut. Oke, bukan membantah. Ya. Kalau secara spesifik perintah Musa Yahweh kepada Musa banyak, Bang Rudi. Menemui Firaun, ya, terus membelah lautan, ya, terus mengajarkan kepada umatnya, ya. Jadi tidak ada, itu kan interpretasi. Makanya saya bilang itu adalah interpretasi dari Anda sendiri terhadap ayat tersebut. Bahkan kalau kita baca dengan jelas dan pelan-pelan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya. Nih yang suruh tuliskanlah siapa? Yang suruh menulis siapa? Musa. Ayo, ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua, apa ada orang menulis dengan telinga? Baca dengan pelan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Dibisikkan kepada Yosua bahwa ingatan terhadap Amalek itu yang dihapuskan. Kita ingatkan Amalek. Apa yang mau dihapuskan dalam Amalek? Yaitu peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh Yosua dan orang-orang Yahudi lainnya, membantai bayi-bayi yang masih suci, ya, perempuan-perempuan, anak kecil, bahkan binatang yang masih pokoknya yang bernafas suruh dibantai. Ini secara psikologis, secara logis bahwa itu menimbulkan trauma bagi Yosua. Itu yang akan dilupakan. Itu yang dilupakan. Bukan perintah menulis. Apa mungkin ada perintah menulis mengatakan gini, "Hai Rudi," sambil dibisikkan di telinga kamu, "Hei Rudi, lupakanlah hutang kamu yang bikin kamu trauma itu." Itu artinya apakah suruh menulis? Tidak. Artinya itu adalah peringatan bahwa yang membuat trauma Yosua itu suruh dilupakan. Peristiwa tentang pembantaian daripada suku Amalek. Jadi yang cerdas sedikit, sama sekali, bahkan bukan hanya eksplisit, bahkan implisit pun tidak ada perintah Musa untuk menuliskan kepada Yosua. Jadi yuk kita baca pelan-pelan lagi. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah. Siapa yang suruh nulis? Musa. Semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatlah ke telinga Yosua nih. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ya. Dan anehnya Bang Rudi, sebentar sedikit lagi. Dan anehnya di sini Tuhan Anda berfirman dan akan dilupakan dari kolong langit selama-lamanya. Ya, akan dilupakan. Tapi buktinya cerita ini sampai sekarang masih ada di Bible Anda. Artinya Yosua masih ingat. Kenapa? Karena Anda mengatakan bahwa Yosua yang menuliskan. Ini akan menjadi double door buat Anda. Kalau dilupakan, kok Yosua masih menuliskan kisah-kisah Amalek? Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada secara spesifik. Jadi Anda mau menjawab tidak menuliskan juga salah, menuliskan juga salah. Karena apa? Ternyata Tuhan Anda salah. Sudah katakan mau dihilangkan. Ya, mau dihapuskan nih, kata-kata menghapuskan nih ada lihat nih ya. Menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Sampai sekarang orang-orang dari Kristen ini masih tahu nggak bahwa ada pembantaian di suku Amalek? Tuhan Anda bohong dong. Tuhan Anda tidak konsisten dong. Katanya mau dihapuskan dari kolong langit. Kok sampai sekarang orang-orang masih pada ingat? Jadi dua-duanya kamu jawab apapun kamu kena di situ. Terima kasih. Oke, ku jelaskan yang Farhan ya. Semoga kau mengerti. Kau katanya seorang saintis, hukum apa substitusi aja kau nggak paham, ya. Sudah jelas dikatakan di situ. Dia melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Salah satu perintah Tuhan kepada Musa, tuliskan. Kok kau bantah sih? Sudah jelas Tuhan mengatakan, Musa, tuliskanlah. Maka salah satunya dia melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Oh, Musa membelah lautan, artinya mukjizat. Yosua mengelilingi tembok Jeriko, maka tembok itu runtuh. Paham gak? Kemudian kau bilang dibisikkan. Ya Musa bisa saja membisikkan dua. Itu dituliskan Yosua salinan buku hukum Musa. Yang dituliskannya di depan orang Israel. Kenapa dia harus menuliskan itu? Yosua 8 ayat 32. Karena Musa diperintahkan Tuhan menuliskan, maka dia pun melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jangan kau tafsir seenak udelmu. Ayat itu sudah jelas mengatakan. Ulangan 34 ayat 9.
Itu Farhan, Bible ini lengkap. Ayat 9. Oke. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangan atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia. Sama seperti mereka mendengarkan Musa ya. Dan dia melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Apa yang diperintahkan Tuhan kepada Musa? Salah satunya tuliskanlah. Maka dia menuliskan. Maka kita buka kitab Yosua, Yosua 8. Itu Farhan kalau ayat 32. Yosua 8. Ayat 32. 32. 30 dulu. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mezbah di gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel. Seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam hukum Musa. Suatu mezbah dari batu yang tidak dipahat dan tidak diolah dengan perkakas besi atau apapun. Di atasnya mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskannya di depan orang Israel. Dari mana dia bisa menulis kalau enggak ada perintah Musa? Ayat 31 dijelaskan seperti yang diperintahkan Musa. Maka daripada itu salah satu perintah Musa apa? Tuliskan. Maka dia menulis di atas batu-batu itu. Oke, Farhan pahami. Bisa aku bertanya tentang Quranmu? Boleh, sebentar. Saya harus membantah dulu sebelum Anda bertanya kepada Al-Quranul Karim. Sebentar. Silakan. Jelas silakan. ya. Di dalam konteks Yosua 8, 30 sampai 32. Seperti ini orang kalau membaca buru-buru tidak membaca redaksional maupun kontekstualnya. Seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel menurut apa yang tertulis di dalam kitab hukum Musa, suatu mezbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan perkakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Berarti apa yang dituliskan Musa ini sudah terjadi. Itu yang pertama. Jadi pahami, saya selalu mengingatkan kepada Kristen-Kristen jemaat minggu ini supaya lebih cerdas dalam memahaminya, pahami secara redaksional maupun kontekstualnya, ya. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang dituliskan di depan orang Israel. Ini kitab apa? Kitab Yosua. Jelas bukan kitab Musa. Yang saya sebut adalah apakah kitab-kitab Musa, Taurat, ya, Torah. Ya, di dalam Torah itu ya, di dalam Torahnya ya, bukan tanahnya, di dalam Tauratnya, yaitu bilangan, ulangan, bilangan, ya, kejadian, keluaran itu adalah Musa sendiri, maka ya, karena kitab Yosua pasti yang menulis Yosua. Itu logis ya. Yang saya maksud adalah di dalam Keluaran ini 17-14, kalau kita kaitkan apa yang dikatakan Tuhan Anda kepada Musa, jelas di sini Tuhan Anda mengatakan kepada Musa untuk menuliskan. Jadi yang diperintah menuliskan siapa? Musa. Itu jelas. Apakah Yosua untuk diperintahkan untuk menulis? Tidak. Dibisikkan. Apakah dibisikkan sama dengan menulis? Hanya orang gila yang mengatakan dibisikkan telinganya itu sama saja menulis. Apakah menulisnya dengan telinga? Jangan-jangan congek, keluar congek untuk menuliskan. Nggak mungkin kayak gitu kan? Jadi kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini di dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku nih, ini yang menarik ini, bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Bayangkan dari kolong langit, bumi ini semua dari kolong langit ya, akan dihapuskan ingatannya. Tapi kok sampai sekarang ya, sampai sekarang kitab pembantaian suku Amalek kok masih ada, semua orang masih ingat, semua orang masih tahu bahwa ada pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang pengikut Musa kepada suku Amalek, ya, clear ya, clear. Terus kalau kita mau masuk ke dalam korelasi, ya, saya bawa ke sebuah topik tentang penulisan Musa. Jelas di dalam kitab Ulangan tadi, ya, di dalam Ulangan tadi yang Musa meninggal, jelas di sini yang menulis bukan Musa. Tidak mungkin orang, ya, orang meninggal menuliskan kematiannya sendiri. Itu jelas tidak mungkin, nonsense, ya, itu bullshit. Maka di sini kalau emang ini dituliskan oleh Yosua, Yosua melawan perintah dari Musa karena tidak ada secara spesifik Musa menyuruh Yosua menuliskan. Artinya penulisan dari kitab Ulangan ini adalah anon, ya, anon, tidak diketahui. Ya, itu yang sekarang mengenai bisik-bisik Tuhan kepada Musa dan kepada Yosua.
Sudah cukup jelas. Masa kau nggak tahu metode substitusi A sama dengan B? B sama dengan 3, maka A sama dengan 3. Gimana sih, itu saja nggak paham? Sudah jelas dikatakan di situ, tuliskanlah ini Musa katanya. Maka kita baca dulu sebentar, aku jelaskan Keluaran 7 itu. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dia disuruh, kita kesampingkan dulu mengenai Amalek, nanti itu bahasan lain. Tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Paham ya? Maka perintah itu jelas, Musa menulis. Kemudian, kau bicara Ulangan 34. Ayatnya yang ke-9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan sebab Musa telah meletakkan tangan atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. A sama dengan B. B sama dengan 3. Maka A sama dengan 3. Pahami dulu itu. Maka kita lihat Yosua 8. Ingat ya, bahwa dia disuruh menuliskan kitab-kitab itu. Kamu bilang ini sudah bentuk lampau terjadi. Aduh. Kayaknya turun gula darahku. Ya. Yosua 8 ayat 32. Dan di sanalah di atas batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa. Kalau tidak ada perintah dari Musa menuliskanlah hukum ini, maka dia menuliskan hukum Musa itu. Ya, kepada Musa diperintahkan Tuhan, maka dia juga menulis. Nah, ayat 31. Seperti yang diperintahkan Musa. Kan Musa memerintahkan hamba Tuhan. Termasuklah perintah itu apa? Menuliskan di atas batu itu, di atas mezbah itu. Artinya memang ada perintah Musa kepada Yosua untuk menuliskan. Oke, Farhan, itu saja jawaban.